Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jose Ristan Prabowo dengan NM 163251006 dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025 dengan kelasnya yaitu RK2. Nah, sekarang saya akan memberikan deskripsi mengenai learning journal dari mata perkuliahan pemrograman dasar yang dilaksanakan pada Jumat 5 Juni 2026. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa objektif dari mata perkuliahan pada kali ini, teman-teman. Nah, untuk objektifnya itu adalah memahami konsep dan penggunaan struct dalam bahasa C, lalu mampu mendeklarasikan serta mengakses anggota struct, lalu mampu menerapkan pointer struct dan array struct, lalu memahami penggunaan nested struct untuk data kompleks. Nah, untuk mata perkuliahan pada kali ini, jadi materi utamanya itu adalah struct, teman-teman. Lalu untuk aktivitasnya, itu yang pertama adalah kegiatan dilaksanakan seperti biasa di kampus C Universitas Erlangga, lebih tepatnya pada Jumat 5 Juni 2026. Nah, untuk tempatnya itu sebenarnya ada di kelas ya, jadi kelas 7.10 B. Kegiatan perkuliahan adalah mendengarkan ceramah atau lecture yang disampaikan oleh Bapak Ali Iksanul Koli, yaitu dosen Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Lalu untuk penyampaian materi dilakukan melalui presentasi PowerPoint oleh dosen. Dilaksanakannya pembelajaran interaktif dan praktik coding secara langsung. Nah, materi yang dibahas itu fokus ke struct ya, penggunaan struct yaitu sebuah fungsi khusus atau suatu tipe data khusus yang menggabungkan tipe data lain. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami struct sebagai tipe data bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan data. Nah, untuk pembahasan materi ini meliputi deklarasi dan pembuatan struct, pengaksesan anggota struct menggunakan operator titik, lalu penggunaan pointer pada struct dengan operasi panah, lalu untuk membangun struktur data yang lebih kompleks dan terorganisir. Nah, untuk result atau evaluasi dari perkuliahannya, kita harus mengerjakan 3 soal yang ditandai dengan bullet point. Untuk soal-soalnya seperti berikut, teman-teman. Saya berikan gambaran besarnya dulu. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah buatlah sebuah struct untuk bentuk data sebagai berikut. Jadi untuk bentuk datanya seperti itu, ada name dengan char, ada nama, gender, dan alamat. Nah, bagaimana cara membuatnya, teman-teman? Untuk membuatnya ini seperti ini. Include std_age seperti biasa. Nah, ini dia yang menyebabkan struct ini unik, di mana struct itu merupakan gabungan dari beberapa data lainnya, yaitu untuk mengorganisir tipe data lainnya gitu. Nah, di sini saya beri satu tipe data namanya struct mahasiswa yang isinya itu ada name, nama, gender, dan alamat. Nah, kenapa di sini saya tulis 10, 31, dan 256? Ini sebenarnya saya menyesuaikan dengan ini, teman-teman. Nah, sebenarnya saya menyesuaikan dengan ini. Char 9 itu kenapa saya tulis 10? Dikarenakan kan itu dimulainya suatu huruf atau starting point itu kan dimulai dari nol. Nah, kalau misalnya em, apa namanya tidak saya tambahi 1 atau 10, nah itu nanti dia akan istilahnya akan tercetaknya itu tidak sampai akhir, teman-teman. Itulah sebabnya saya yang di sini ditulisnya caranya itu ada 9, saya tulis 10. Begitu juga yang 30. Saya tulis 31, gender biarkan saja 1, karena nanti kita cuma perlu memasukkan satu huruf aja, yaitu L. Lalu ini 255, saya masukkan 256. Nah, kita masuk ke fungsi utamanya, di mana struct mahasiswa itu dibuat jadi MHS gitu. Kita singkat jadi MHS. Nah, di sini mungkin ada juga yang langsung dideklarasikan namanya itu siapa, NIM-nya apa, terus juga gendernya apa dan alamatnya apa. Nah, di sini saya hanya perlu saya lebih menggunakan printf ya. Saya menggunakan printf untuk inputnya. Jadi saya inputkan langsung secara manual nanti di outputnya seperti ini. Nah, ini persen 9 ini maksudnya nama mahasiswanya itu nanti pokoknya harus ini mahasiswanya itu harus 9 gitu. Batasnya ini juga 30 dan ini 255. Lalu printf ini untuk yang di bagian akhir. Printf MHS name, MHS nama, MHS gender dan MHS alamat. Nah, untuk outputnya seperti ini. Saya inputkan name saya di perkuliahan. Lalu saya masukkan nama saya masukkan gender saya yaitu laki-laki, dan saya masukkan alamat saya yaitu Surabaya dan dicetak di bagian akhir. Seperti ini. Cukup sederhana. Nah, ini untuk soal kedua. Hampir sama seperti yang tadi, cuma nilainya mostly didominasi oleh floating point. Dan karena ini dia float, dia bukan char, kita nggak usah kasih seperti ini, teman-teman. Yang kita kasih ini hanya nama mata kuliahnya saja. Di sini 21, sama teorinya kayak yang tadi, yaitu supaya dia bakal dicetak sampai akhir gitu.
Nah, ini kita masukkan saja float nilai tugas, float nilai UTS, float nilai UAS pada struknya. Nah, kita masuk ke inisiasi utama, apa namanya, fungsi utamanya. Kita masukkan nilai MK itu jadi nilai. Jadi struct nilai MK ini nilai gitu. Nah, jadi kita hanya perlu misalnya nulis nilai titik nama mata kuliah. Ini untuk nge-scan, memasukkan data nanti di outputnya untuk menginputkan nama mata kuliah. Begitu pula dengan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Sama seperti yang tadi, dia langsung diprintkan seperti ini, teman-teman. Dia langsung diprintkan seperti ini. Nah, jadi karena dia tipe datanya floating point atau float, dia langsung di print ada komanya. Misal 100,00, 100,00, 100,00 gitu. Cukup sederhana, teman-teman. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Karena pada soal kali ini, kita disuruh membuat struct dengan bentuk tipe data yang mirip kayak tadi, yang sebelumnya. Seperti, sama persis seperti soal sebelumnya. Tapi di sini, ini menggunakan konsep nested struct, teman-teman. Apa artinya nested struct? Nested struct itu artinya ada struct di dalam struct. Nah, ini yang menarik. Jadi, langsung aja kita masuk ke codingannya, supaya eh, kita dapat mendapatkan gambaran mengenai seperti apa nested struct itu, teman-teman. Nah, untuk library-nya sama aja, kita menggunakan include stdoh. Lalu untuk struct-nya di sini ada dua, yaitu nilai MK dan nilai mahasiswa, sama seperti yang tadi. Nah, baru kita masukkan nih, kan struct mahasiswa dulu di paling awal. Nah, struct mahasiswa ada apa aja? Kita deklarasi sebagai MHS, dan printf scanf seperti yang tadi untuk saya inputkan secara manual pada output. Nah, tapi di bagian sini, teman-teman. Ini setelah printf dan kawan-kawan dan lain sebagainya, di sini baru kita masuk ke fungsi ininya, struct-nya gitu. Di mana nested-nya itu sebenarnya berada di sini. Jadi untuk em, mungkin di bagian inisiasi atau in in main utamanya ini terlihatnya sama aja ya. Kita hanya perlu input, terus outputnya apa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya letak nested nested struct-nya itu di bagian sini, di bagian eh, awalannya sini, di mana float nilai UAS itu eh, di bagian ini nilai-nilai mata kuliah ini dijadikan satu, sebenarnya menjadi satu dengan nilai MK. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat struct nilai, nah struct nilai MK nilai itu tuh dia eh, mirip atau jadi satu dengan ini. Jadi di dalam struct-nya ini, struct mahasiswa itu ada struct nilai MK. Nah, ini yang nanti akan dideklarasikan sebagai nilai, teman-teman. Untuk outputnya seperti apa? Outputnya seperti ini. Mungkin terlihatnya seperti hanya yang tadi, cuma ditumpuk lagi, teman-teman. Cuma kalau kita perhatikan lebih detail pada codingnya, di sana letak nested struct-nya, di mana struct pada em, semua struct, semua isi dari nilai MK-nya, itu semua masuk ke struct mahasiswa ini, yang ditulis dengan struct nilai MK nilai. Nah, di bagian sini, nested struct-nya, teman-teman. Untuk output-nya seperti ini. Nah, untuk pembahasan soal terakhir ini sekaligus mengakhiri video pembahasan pada kali ini. Jadi sekali lagi saya Jose Tristan Prabowo, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.